Bapa terima kasih buat anugerah-Mu. Pujian ini sekaligus menjadi doa dalam kehidupan kami. Inilah hidup kami. Jadikanlah hidup kami sebagai rumah doa-Mu. Sehingga melalui kehidupan setiap kami ada doa-doa yang kami naikkan bagi kebanyakan orang, bagi banyak suku bangsa. Bahkan dari diri kami ada doa-doa yang kami naikkan buat keluarga kami, buat orang-orang yang kami kenal, bahkan buat setiap mereka yang bahkan belum kami mengenalnya. Ada doa-doa keselamatan yang kami naikkan melalui kehidupan kami setiap harinya. Terima kasih Bapa di surga, karena itu dalam kesempatan pagi hari ini kami rindu apa yang menjadi dasar firman-Mu itu yang boleh dinyatakan dalam kehidupan setiap kami, sehingga kami tahu bagaimana kami harus bersikap, bagaimana kami harus bertindak di dalam takut akan Tuhan, di dalam mengasihi Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang terikat Tuhan lepaskan. Hamba-Mu yang terbatas ini ya Bapa, urapilah, berkatilah. Kami siap untuk menerima apa yang menjadi kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama-Mu yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang di kesempatan pagi hari ini bisa bersama dengan setiap Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya dalam kesempatan pagi hari ini saya selalu ingin menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada. Haleluya. Nah, dalam kesempatan pagi hari ini sebelum kita boleh membahas renungan firman Tuhan, saya mau menyapa dulu setiap pagi buat setiap Bapak Ibu Saudara ya. Puji Tuhan. Haleluya. Pagi hari ini ada Oma Frida. Oma, selamat ulang tahun ya. Hari ini Oma ulang tahun. Wah, haleluya ya. Doa kami menyertai Oma ya. Sehat selalu ya. Kiranya anugerah Tuhan terus menyertai dalam kesehatan Oma bersama dengan Opa ya. Opa Niko maupun juga bersama dengan anak-anak mantu, cucu semuanya diberkati Tuhan. Haleluya ya. Sekali lagi selamat pagi, selamat ulang tahun buat Oma Frida. Haleluya. Puji Tuhan ya. Pagi hari ini juga saya mau menyapa Ibu Neni Iriani ya. Puji Tuhan, Ibu selamat pagi, sukses dalam usahanya ya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Pagi hari ini juga saya mau menyapa dengan Ibu Maria yang ada di Kamboja. Selamat pagi Ibu, sehat selalu ya. Kiranya di Kamboja ya, cuaca cerah ya. Kalau di Jakarta memang hujan terus. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi juga buat Ibu Yulia Setiawan. Shalom, selamat pagi, sehat selalu ya Ibu ya. Puji Tuhan. Juga buat Ibu Feni Fen ya. Shalom, Ibu selamat pagi, sehat selalu ya. Hari ini pokoknya berkat Tuhan menyertai ya. Begitupun juga selamat pagi buat Ibu Lydia Agnes ya. Ibu, shalom, selamat pagi, sehat selalu ya. Usahanya diberkati Tuhan ya. Pokoknya jangan takut, maju terus dalam Tuhan. Haleluya. Juga buat hambanya, shalom Pak, selamat pagi buat Bapak Resource ya. Puji Tuhan, sehat selalu ya Pak ya. Kadangkala Pak Resource kasih tahu saya, di Tanjung Priok hujan, di Jelambar sini tidak hujan ya. Memang itulah dia, hujan lokal namanya ya. Dan pagi hari ini juga ada gerimis-gerimis di sini ya. Puji Tuhan. Sehat selalu ya Pak bersama dengan keluarga. Lalu juga ada Ibu Aspita Pasaribu. Shalom, selamat pagi Ibu ya. Sehat selalu, haleluya. Dan juga ada Ibu Lydia Ruru ya. Shalom Ibu Ruth, selamat pagi ya. Sehat selalu bersama dengan hambanya Pak Yohanes dan juga anak-anak ya. Puji Tuhan. Juga ada Ibu Meti. Selamat pagi Ibu ya. Sehat selalu, hati-hati di jalan menuju kantor ya. Puji Tuhan, haleluya. Lalu juga ada hambanya nih, ada rohani saya nih, Malvin Plato Tangkau. Puji Tuhan, hambanya ada di Manado ya. Pak Malvin, shalom, selamat pagi ya, haleluya. Gimana dengan Manado? Ya, hujan? Haleluya, Jakarta hujan terus ya. Selamat pagi dan salam buat keluarga ya. Puji Tuhan. Juga pagi hari ini ada Ibu Marniuli Aritonang ya. Shalom, selamat pagi ya. Salam buat suami ya. Wah, suami mau jadi pejabat ya. Puji Tuhan. Haleluya ya. Sehat selalu ya. Haleluya. Juga ada Ibu Kursani Sani Ika ya. Puji Tuhan. Selamat pagi Ibu ya. Sehat selalu ya. Puji Tuhan. Haleluya.
Juga ada Ibu Debbie Patina Sarani, Shalom Ibu, salam buat Pak Petrus ya, sehat selalu ya, kiranya kesehatan daripada Tuhan menyertai suami senantiasa. Haleluya. Juga pada kesempatan pagi hari ini ada Ibu Olivia ya, Ibu Olivia, Shalom Ibu, selamat pagi ya, sehat selalu ya, haleluya. Lalu juga ada Bapak Nathan, hambanya ya, Shalom, selamat pagi, haleluya, sehat selalu ya. Juga ada Ibu Lisda ya, Ibu Lisda, Shalom Ibu, selamat pagi ya, sehat selalu ya. Haleluya. Juga ada Ibu Hana Setiawan. Ibu selamat pagi, sehat selalu ya. Kiranya apa yang menjadi berkat Tuhan senantiasa menyertai. Lalu juga ada Ibu Ayu Huta Barat ya. Puji Tuhan, selamat pagi, sehat selalu. Haleluya. Saya bersyukur dalam kesempatan pagi hari ini, walaupun kita ada dalam keadaan yang ada sebagai hal yang turut prihatin, ya, di mana kita ada di keadaan pandemi COVID-19 ini, tetapi saya senang kalau setiap pagi saya bisa melihat Bapak Ibu Saudara, bisa menyapa Bapak Ibu Saudara, bisa berdoa buat Bapak Ibu Saudara, itu adalah satu anugerah dalam kehidupan saya sebagai hamba Tuhan yang dipercaya Tuhan untuk boleh melayaninya, ya. Saya bersyukur karena itu dalam kesempatan setiap pagi saya mau mengajak setiap Bapak Ibu Saudara untuk boleh bersama di dalam kesempatan kita ya, untuk membangun iman kita, untuk terus menjadikan diri kita itu kuat menghadapi segala sesuatunya ya. Puji Tuhan, juga selamat pagi buat Ibu Susiawati Hosea ya. Shalom Ibu, selamat pagi ya, kiranya berkat Tuhan memberkati. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya pagi tadi sudah membuat grup ya, grup ajaib sabdanya. Bapak Ibu Saudara juga kalau tidak keberatan bisa men-share buat setiap Bapak Ibu Saudara ya, dimanapun juga mereka ada. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara juga punya grup-grup yang ada, share saja ya, share saja. Kenapa? Karena hal itu baik ya bagi pertumbuhan iman setiap saudara-saudara kita yang lain. Kita nggak pernah tahu apa yang menjadi pergumulan setiap mereka. Tetapi dengan kita mendengarkan firman Tuhan, ketika Bapak Ibu Saudara men-share-nya, Bapak Ibu Saudara tidak tahu bahwa ada pergumulan seseorang yang akhirnya mendapatkan jawaban doa ketika mereka tahu bagaimana seharusnya berdoa, apa yang harus disiapkan di dalam kehidupan setiap mereka ya kan. Nah, ini adalah hal-hal penting untuk kiranya setiap Bapak Ibu Saudara juga belajar ya untuk melayani dalam konteks membagikan setiap firman Tuhan entah dari mana saja, pokoknya share aja karena ini yang dibutuhkan, kesatuan umat Tuhan. Melalui apa? Melalui firman Allah yang disampaikan, melalui firman Allah yang dibagikan ya. Puji Tuhan, haleluya. Nah, pagi hari ini juga selamat pagi buat Oma ya, buat Oma Sylvia Lucy ya. Shalom Oma, sehat selalu ya. Puji Tuhan. Lalu juga ada Bapak Andreas Lai ya. Puji Tuhan, Pak Andreas sehat selalu ya. Lalu juga ada Pak Tan Hari ya. Puji Tuhan, sehat selalu ya. Haleluya, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita masuk kepada apa yang menjadi pembahasan firman Tuhan dalam kesempatan pagi hari ini ya. Di mana dalam tema renungan pagi hari ini adalah seperti yang mungkin Bapak Ibu Saudara sudah membacanya, apa sih yang menjadi ya kan? Apa yang menjadi jenis-jenis doa yang terdapat di dalam Alkitab supaya kita seperti yang saya katakan dalam episode sebelumnya ya, di mana jangan jadikan doa itu seperti mantra, ya kan? Jadi suka-sukanya kita ya, mereview apa yang sudah kita sampaikan atau sudah kita pelajari pada hari kemarin ya, bahwa apa yang harus kita lakukan yaitu mengasihi Tuhan ya, membangun relasi dengan Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan. Nah, mari saat ini kita akan melihat apa yang menjadi jenis-jenis doa yang ada ya. Yang pertama mari kita melihat di dalam Yakobus pasal yang kelima ya. Kita melihat di sini dalam Yakobus pasal yang kelima pada ayat yang ke-15 ya. Mari kita melihat dalam Yakobus pasal yang kelima pada ayat yang ke-15. Ini adalah hal yang bisa kita lihat di dalam teks Alkitab. Jadi pelajaran Alkitab yang kita pelajari di sini yang akan menuntun kita bagaimana caranya berdoa ya. Nah, kita lihat di sini bahwa dikatakan dalam Yakobus 5 ayat 15, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Perhatikan di sini yang perlu saya mau tekankan, yang saya mau garis bawahi adalah
jenis doa yaitu yang lahir dari iman, ya. Nah, ini yang harus kita miliki dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, apakah kita yakin dengan apa yang kita ucapkan? Ya, tentunya berangkat dari hubungan yang erat dengan Allah. Makanya kalau saya katakan orang yang tidak membangun manusia rohaninya, maka ia akan kesulitan bagaimana dia dapat mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Ya, melalui doa-doanya pun dia akan terarah kalau dia membangun manusia rohaninya. Nah, tetapi kalau orang yang hidup dengan manusia duniawinya atau kedagingannya, dia tidak akan bisa mengerti apa yang Allah mau, sehingga boro-boro mau bicara iman, yang ada adalah seucapannya saja. Makanya saya sudah jelaskan di dalam kesempatan episode sebelumnya bahwa bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga. Tetapi mereka yang dikatakan apa? Yang melakukan apa yang diperintahkan Allah. Tidak mungkin seseorang melakukan apa yang diinginkan oleh Allah kalau dia tidak memiliki hubungan, kalau dia tidak memiliki relasi. Itu sebabnya dalam kesempatan ini saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk marilah dewasa di dalam kita mengerti sebagai orang Kristen sejatinya. Dalam program Ajaib Sabdanya ini, saya mau setiap Bapak Ibu Saudara kembali kepada Alkitab. Apa yang Alkitab katakan? Sehingga kita tidak hanya melihat seperti yang mungkin kita lihat dalam kesempatan orang-orang atau hamba-hamba Tuhan yang saya percaya ketika mereka bicara tentang menumpangkan tangan atas orang sakit sembuh, lalu juga mereka melakukan doa dan saat itu dijawab Tuhan. Saya percaya bukan hanya seperti yang kita lihat pada seketika itu saja, tetapi di balik itu ada hubungan yang dibangun, ada relasi yang dibangun terus-menerus dalam kehidupan seseorang yang mampu melakukan hal seperti itu. Nah, ini yang akan menjadi sesuatu dasar di mana kita tahu bahwa kalau kita mau berdoa, salah satunya adalah berdoa yang lahir dari iman. Bagaimana mungkin seseorang bisa menumpangkan tangan yang dikatakan sakit kanker, jantung, atau sakit apapun, tetapi mengalami mujizat, mengalami kesembuhan? Ini adalah sesuatu yang tidak mudah kalau tidak berangkat dari yang namanya iman. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, jenis yang kita lihat di sini. Kalau saya menyampaikan jenis-jenis yang ada ini, itu bukan lalu berarti urutannya ya. Satu, jenis iman ini. Dua, jenis iman ini. Tiga, jenis. No, bukan itu maksud saya. Tetapi saya mau tunjukkan, ini loh yang didapat di dalam Alkitab. Yaitu apa? Ada jenis doa yang lahir dari iman. Ya, nah iman ini pun juga bukan iman yang membabi buta. Iman ini bukanlah iman yang sembarangan, tetapi iman yang menuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga di dalamnya apakah yang kita doakan ini adalah sesuatu yang diperkenan oleh Tuhan Yesus melalui firman-Nya atau hanya karena keinginan kita. Sehingga kita tidak bisa bicara tentang saya berdoa dengan iman karena orang itu jahat, biarlah ia disakiti hatinya oleh Tuhan, biarlah dia dibalas oleh Tuhan, biarlah dihajar oleh Tuhan. Gak ada. Alkitab berkata bahwa pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Kita tidak bisa mengatakan kepada seseorang untuk mereka celaka, untuk mereka bangkrut, untuk mereka itu mengalami kerugian. Kita nggak bisa sebagai orang Kristen yang sejati ya. Tapi kalau Bapak Ibu saudara berkata bahwa saya bisa doain seperti itu, betul, itu namanya bukan dari Tuhan. Saya percayalah, kalau hal itu Bapak Ibu saudara katakan biar dia celaka ya kan dalam hidupnya, lalu terjadi kecelakaan seperti itu, dengar saya mau katakan, itu bukan dari Tuhan. Itu dari setan. Dengar itu. Itu dari setan. Karena tidak ada Alkitab mengajarkan tentang berdoalah, mengutuki, berdoalah, celakakanlah orang ini dan sebagainya. Nah itu nggak ada. Di Alkitab saya baca nggak pernah ada yang seperti itu. Kecuali Allah yang marah atas sikap orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Allah yang menunjukkan apa yang menjadi pembalasannya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi hal ini perlu untuk kita pahami supaya jangan sampai kita akhirnya berdoa yang seperti itu. Tidak ada. Makanya saya katakan berdoa yang lahir dari iman itu adalah berdoa yang yakin bahwa Tuhan akan menjawab doanya. Tetapi jangan lupakan, ada dasarnya ya, mengasihi Tuhan. Nanti kita akan lebih jauh lagi bagaimana cara kita untuk mengalami hal-hal tersebut ya. Nah, selanjutnya saya mau tunjukkan buat setiap Bapak Ibu Saudara seperti apa yang ada di dalam Alkitab ya, bagaimana jenis-jenis doa yang ada ya. Nah, kita lihat juga di dalam
Markus pasal 9 ayat yang ke-23 ya. Kita lihat di sini. Saya mau tunjukkan ayat-ayat Alkitab ya, supaya setiap kita ini melihat bagaimana hal-hal itu ada di dalam Alkitab ya. Perhatikan di sini dalam Markus 9 ayat yang ke-23. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang beriman. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Nah, inilah hal yang menjadi jenis ya, yaitu doa yang berangkat dari iman. Oke? Nah, sekarang kita lihat lagi jenis doa lainnya di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama pada ayat yang ke-14. Saya mau mengajarkan kepada setiap Bapak Ibu Saudara bahwa apa yang menjadi dasar dalam hidup orang Kristen adalah doa ya, di mana kita berdoa untuk bagaimana kuasa Allah bekerja, bagaimana kasih Allah dinyatakan di dalamnya lebih lagi. Oke? Nah, sekarang perhatikan ya, jenis doa selanjutnya di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-14 dikatakan demikian. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa, apa dikatakan apa? Bersama-sama. Oke, ini jenis doa lainnya di dalam Alkitab. Jadi ada yang doa yang berangkat dari iman, tetapi juga ada yang berdoa bersama-sama. Ya, itu sebabnya yang saya selalu lakukan ya, dari bertahun-tahun sudah bersama dengan keluarga saya, istri dan anak-anak saya. Setiap kali kita mau tidur malam, kita berdoa bersama. Ya, dalam kesempatan di mana dalam aktivitas pagi-pagi ya, kita memang agak kesulitan doa bersama. Kenapa? Karena seperti ini. Saya membawakan renungan ya kan, tetapi anak-anak saya sudah standby dalam kesempatan untuk sekolahnya. Nanti dalam kesempatan malam baru kita berdoa bersama. Jadi waktunya tinggal lihat saja Bapak Ibu Saudara ya. Waktu malam mungkin kesempatannya untuk berkumpul bersama, itulah saatnya berdoa bersama-sama. Jadi ada kesempatan di mana kita berdoa dengan iman, ya jenisnya pagi hari ini, lalu juga ada doa yang bersama-sama ya. Nah, selanjutnya kita pelajari ya. Jadi ini adalah hal-hal dasar yang bisa kita lihat di dalam Alkitab ya. Supaya apa? Supaya mereka atau supaya kita boleh mengalami hal-hal apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Nah, selanjutnya kita melihat di sini. Oke, jenis doa lainnya yaitu apa? Di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua pada ayat yang ke-42 ya. Apa yang dikatakan di situ? Kita Kisah Rasul 2 pada ayat yang ke-42. Dikatakan demikian. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan persekutuan. Lalu dikatakan apa? Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa, ya. Jadi ini juga adalah bentuk di mana kita bisa melihat bagaimana kebersamaan di dalam doa, dan bukan hanya itu tetapi juga apa? Bertekun. Nah, ini yang saya bangga buat setiap Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena Bapak Ibu Saudara juga bertekun di dalam apa? Pengajaran firman Allah, ya. Ini adalah hal yang baik yang harus Bapak Ibu Saudara terus miliki dalam kehidupan setiap Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Selanjutnya kita melihat di sini apa yang menjadi jenis doa selanjutnya ya. Sebelum kita akan melihat langkah-langkah apa dan bagaimana, saya akan tunjukkan Bapak Ibu Saudara bagaimana caranya doa Rasul Paulus, bagaimana cara doanya Hizkia, bagaimana cara doanya Yabes ya. Nanti kita akan belajar tentunya sepanjang minggu berjalan ini ya. Menghabiskan minggu yang ada sepekan ini ya. Saya senang sekali. Kenapa? Karena kalau bersama dengan Bapak Ibu Saudara setiap pagi seperti ini, hampir-hampir saya itu tidak lagi melihat, ini udah hari apa, begitu kan? Artinya cepat sekali ya kan. Kemarin kayaknya kita baru hari Minggu, sekarang udah hari Rabu. Sebentar malam saya akan membawa program Abang Jago ya, dalam kesempatan channel YouTube saya untuk membahas tentang dunia okultisme ya. Nah, Bapak Ibu Saudara juga bisa melihatnya di dalam kesempatan tersebut. Nah, ini yang saya mau sampaikan ya. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, coba kita lihat selanjutnya dalam Filipi pasal yang keempat ya. Dikatakan di dalam ayat yang ke-6, jenis doa selanjutnya ya. Kita lihat di sini Filipi pasal yang keempat pada ayat yang ke-6. Apa yang dikatakan di situ? Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, ini sudah kita baca juga dalam episode sebelumnya, tetapi pada pagi hari ini saya mau menunjukkan jenis doa
Di dalam doa itu ada apa? Ada permohonan, ya. Jadi ini adalah jenis doa yang berangkat dari iman, lalu juga yang meminta gitu loh, ya kan? Lalu juga yang bersama-sama, ya. Nah, itu adalah hal-hal yang tertulis di dalam Alkitab, ya. Oke, selanjutnya juga dalam ayat yang ke-18 dalam Efesus pasal yang ke-6. Apa yang dikatakan jenis doa selanjutnya dalam Efesus pasal yang ke-6 pada ayat yang ke-18, ya. Apa yang dikatakan di situ bahwa dalam segala doa, ya, dan permohonan, perhatikan di sini. Dalam segala doa dan permohonan berarti di sini identik, ya. Kalau kita bicara doa itu adalah bicara tentang permohonan, ya. Tapi juga bicara doa adalah bicara tentang kasih kita kepada Allah. Maka dikatakan apa? Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Di sini kita lihat jenis doa lagi, yaitu yang terjadi di dalam roh. Artinya begini, ada kalanya kita berdoa dalam kesempatan waktu di kamar kita, di tempat kita, ya, di mana kita boleh berdoa secara pribadi. Tetapi dalam pekerjaan, dalam dagang, dalam aktivitas hidup kita, kita juga bisa berdoa, yaitu di dalam roh kita, di mana kita mungkin teringat untuk dikatakan orang-orang kudus, kita teringat untuk seseorang, kita teringat untuk gembala kita teringat untuk keadaan bangsa kita teringat untuk situasi yang ada. Bahkan pada saat kita boleh mendengar adanya berita ini, berita itu dan sebagainya, sementara kita ada dalam pekerjaan dan kita menerima informasi itu, tidak salah kita berdoa sambil kita bekerja. Bukan lalu maksud saya seperti sikap kita yang mungkin kita lakukan di kamar kita, di rumah kita berlutut, lalu kita berseru kepada Tuhan. Bukan hanya sebatas itu, jangan salah mengerti. Nah, pada saat kita bekerja mungkin dengan laptop kita bekerja, tetapi hati kita menaikkan doa-doa kita. Tuhan, biarlah kiranya Tuhan menjamah, kiranya Tuhan menolong, kiranya Tuhan memberkati orang-orang yang ada tersebut, yang sedang mengalami peristiwa dan sebagainya. Inilah yang dikatakan juga sebagai jenis doa, di mana dikatakan apa? Dengan permohonan yang tidak putus-putusnya, ya, untuk segala orang kudus. Artinya kita tahu tentang jemaat-jemaat Tuhan, keadaan gereja Tuhan di mana-mana tempat yang mungkin mengalami intervensi, intimidasi. Kita juga menaikkan doa itu, ya. Jangan kita menjadi orang Kristen yang masa bodoh. Kita punya kekuatan, kita punya power dalam hidup kita sebagai orang percaya, yaitu apa? Melalui doa. Saya sudah jelaskan. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya, ya. Nah, ini adalah jenis doa selanjutnya adalah apa? Doa yang kita naikkan di dalam roh dan tidak putus-putusnya, ya. Kita berjaga-jaga di dalam doa. Lalu selanjutnya kita melihat jenis-jenis doa lainnya, ya, yang tertulis di dalam Alkitab, yaitu apa? Kalau kita melihat di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-13 pada ayat yang kedua dan yang ketiga. Kisah Rasul pasal yang ke-12, ya. Kita lihat di sini, oke, apa yang dikatakan di dalam Kisah Rasul ini supaya setiap kita mengerti, ya. Dalam Kisah Rasul pasal yang ke-13 ayat yang kedua dikatakan demikian. Pada suatu hari, ya, Kisah Rasul 13 ayat yang kedua. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka. Dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Nah, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat apa yang sedang dilakukan di dalam kebersamaan mereka pada waktu berdoa, ayat 2, pada suatu hari ketika mereka beribadah, ya. Jadi ada doa yang dilakukan di dalam beribadah. Artinya apa? Ada penyembahan yang dinaikkan di dalam doa-doa kita, ya. Ada ucapan syukur, Filipi 4 ayat yang ke-6. Nah, ini adalah hal yang perlu untuk kita miliki dalam pemahaman kita sebagai orang percaya dalam jenis-jenis doanya. Sehingga kita tidak menjadi orang yang merasa bahwa loh, ini kok doa kok begitu, ya kan begitu, ya. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu untuk kita pahami. Maaf. Dalam 1 Timotius 2 ayat yang pertama, mari kita melihat dalam 1 Timotius 2 ayat yang pertama,
juga dikatakan apa di situ dalam 1 Timotius pasal yang kedua pada ayat yang pertama, pertama-tama aku menasehatkan naikkanlah permohonan dan doa syafaat. Ya, jadi jenis doa lainnya adalah doa syafaat. Nah, ini perlu untuk kita miliki, ya, yaitu sebagai pendoa syafaat dalam diri kita. Jadi kita jangan jadi orang yang egois. Kemarin saya sudah jelaskan tentang apa sih syafaat itu. Dalam bahasa Ibrani adalah syafat. Syafat itu artinya yang ditunjuk, yang memimpin, ya gitu. Jadi kalau kita bicara tentang doa syafaat, itu artinya kita berdoa untuk orang lain dalam segala kebutuhannya, bahkan untuk bangsa dan negara, buat pemimpin-pemimpin, itu namanya doa syafaat yang dalam bahasa Ibraninya adalah syafat. Ya, nah Bapak Ibu Saudara, ini adalah hal yang juga menjadi jenis doa yang bisa kita lihat di dalam Alkitab, ya, bahwa yang namanya jenis-jenis doa yang ada itu adalah hal-hal yang dinyatakan di dalam Alkitab ini. Oke, selanjutnya 1 Korintus pasal yang ke-14 pada ayat yang ke-14, ya. 1 Korintus 14 pada ayat yang ke-14. Supaya setiap kita mengerti bagaimana kita menaikkan doa-doa yang ada itu dengan jenis-jenisnya, ya. Nah, ayat yang ke-14 dikatakan demikian. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Ya, ini yang sudah kita juga bahas dalam episode sebelumnya, tetapi yang saya mau tunjukkan pagi hari ini juga adalah bagaimana seseorang yang berdoa dengan bahasa roh. Yang saya sudah jelaskan adalah tentang bahasa roh yang jenisnya adalah dorea, ya, bukan karisma, ya. Yang dorea itu artinya berglosolalia, ya, yang bahasanya tidak kita mengerti, bahkan orang yang mengucapkannya pun dia tidak tahu, tetapi tidak mengerti maksud saya, tetapi dia sedang berbicara kepada Allah, ya, sehingga Rasul Paulus mengatakan bahwa jangan melarang orang yang berbahasa roh dalam konteks dorea, tetapi juga janganlah kita berdorea pada saat dalam ibadah yang besar, ibadah yang begitu banyak orang, sehingga orang tidak mengerti kita ini sedang kenapa, dan seolah-olah kita ini hanyalah menjadi pengganggu. Saya sudah jelaskan juga apa yang menjadi latar belakang penulisan surat Korintus ini, ya, sehingga di dalam 1 Korintus 14 ini ditekankan pada ayat yang ke-40, tetapi segala sesuatu haruslah berlangsung dengan sopan dan teratur. Saya juga sudah jelaskan keadaannya pada saat itu, kenapa sampai ia boleh mengatakan hal ini, ya, karena banyaknya orang yang berdorea pada saat itu atau berglosolalia, ya. Tetapi ini yang saya mau katakan, dalam konteks di mana kita bicara tentang jenis doa, ada doa yang seperti itu, ya. Itu pun juga adalah hal yang dituliskan di dalam Alkitab. Jadi kita tidak boleh melarang orang yang melakukan hal seperti itu. Tetapi orang yang melakukan doa dengan dorea itu harusnya memiliki hikmat, ya. Nah, juga kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-8, kita tahu bahwa dikatakan roh itu sendirilah yang berdoa, yang bersyafaat buat kita, ya. Dalam Roma pasal 8 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-27, ya, supaya kita bisa melihat jenis-jenis doa yang Alkitab catat di dalamnya, ya. Ayat 26, demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani, ya, mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Haleluya. Dari sini kita kembali bisa melihat, ya, bahwa ada jenis-jenis doa yang ada yang sudah bisa kita perhatikan. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, inilah sebagian dalam Alkitab yang bisa saya tunjukkan di dalam keberadaan Bapak Ibu Saudara, ya, bagaimana jenis doa yang ada, ya. Nah, sekarang kita melihat dalam Efesus pasal yang ketiga, ya, bagaimana caranya Rasul Paulus dapat mencapai apa yang menjadi doanya, ya. Ini adalah hal yang menjadi tujuan di dalam doa, supaya apa? Supaya setiap kita pun juga mengerti, ya. Besok saya akan bahas tentang doa yang dinaikkan oleh Hizkia, ya. Lalu juga selanjutnya kita akan menyelesaikan dalam program doa yang berkuasa ini, ya, yaitu sepanjang minggu ini dengan
doanya Yabes ya. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana Yabes itu berdoa. Nah, sekarang kita melihat dalam Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-14 sampai 21. Oke. Dalam Efesus pasal yang ketiga, apa yang dikatakan di situ dalam peringkopnya dalam Efesus pasal yang ketiga. Haleluya ya. Saya mau setiap Bapak Ibu Saudara boleh mengalami apa yang menjadi kebaikan Tuhan. Nah, Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-14, perhatikan judul peringkopnya adalah doa Paulus ya. Dikatakan apa di situ? Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya ya. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Haleluya. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat di sini bagaimana dikatakan ia sujud kepada Bapa. Ini adalah sikap doa juga yang sudah kita pelajari dalam kesempatan episode sebelumnya ya. Di mana dikatakan di dalam ayat ini ada sesuatu yang menjadi sikap daripada Rasul Paulus. Itu sebabnya saya katakan, bagaimana kita bisa mencapai target doa kita? Bagaimana kita bisa menerima jawaban-jawaban doa dari Tuhan? Saya mau katakan, orang yang punya hubungan, orang yang punya relasi dekat dengan Tuhan, itu akan terlihat dari sikapnya berdoa. Ya, saya tidak katakan tentang sujudnya, tetapi yang saya mau tunjukkan, bagaimana Rasul Paulus berkata apa? Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Saya sudah jelaskan apa yang dimaksud dengan sujud, apa yang dimaksud dengan tutup mata, lipat tangan. Itu adalah bicara tentang seseorang yang tawanan, seorang tawanan. Seorang tawanan itu dia nggak bisa bergerak, lalu dia tutup mata, artinya apa? Dia menyerah. Artinya mau dibunuh, mau dipancung, mau ditembak, mau dianiaya, itu adalah tingkatan di mana posisi itu. Nah, sama waktu kita bicara berdoa, dengan sikap kita itu artinya kita menyerah dan berserah kepada Allah ya. Nah, saya katakan di sini bagaimana Rasul Paulus memiliki sikap di dalam doanya, dikatakan apa? Aku sujud kepada Bapa ya. Artinya dia merendahkan hati, dia tahu siapa dia di dalam kasih anugerah Tuhan. Nah, ini adalah hal yang juga penting di mana dia berkata bahwa aku sujud kepada Bapa, yang artinya bahwa ia menyadari tidak ada kekuatan, tidak ada kuasa, tidak ada kemampuan di dunia ini yang mampu untuk menolong hidupnya, yang mampu untuk memberkati hidupnya, yang mampu untuk menyertai penjagaan dalam hidupnya, kecuali Bapa di surga. Ya, nah itu sebabnya dia berkata apa dalam ayat ini jelas bahwa itu sebabnya aku sujud kepada Bapa. Ya, lalu selanjutnya dikatakan yang daripadanya semua turunan di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Saya sudah jelaskan betul di dalam kesempatan episode kemarin. Kalau Bapak Ibu Saudara belum mendengarnya, saya sudah jelaskan bahwa pentingnya untuk kita apa? Memuji, memuliakan, meninggikan Allah. Inilah doa yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Bagaimana dia memuji Allah dengan mengatakan bahwa semua turunan yang ada di dalam surga maupun di atas bumi itu akan menerima namanya. Dengan kata lain, hanya nama Yesus Kristus Tuhan, hanya nama Allah Bapa di surga saja yang ditinggikan. Ya, ini penting supaya kita akhirnya mengerti. Lalu selanjutnya apa? Aku berdoa
supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan, meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Perhatikan, ia juga tetap mengajarkan kepada jemaat-jemaat di Efesus bagaimana caranya berdoa. Dan dia berkata bahwa segala kekayaan kemuliaan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Itu sebabnya dia mengajarkan kepada jemaat-jemaat di Efesus bahwa bagaimana caranya berdoa. Dan bahkan dia menguatkan di dalam doanya supaya apa? Supaya mereka boleh teguh di dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Nah, di sini kita bisa melihat apa yang menjadi hal-hal yang kita pelajari dalam kehidupan Rasul Paulus. Bagaimana dia menaikkan doa ya dengan apa? Dengan sesuatu yang menjadi tujuannya, dengan sesuatu yang menjadi targetnya. Nah, kalau kita tidak mengerti apa yang menjadi doa kita, kadangkala ya kita menemukan orang yang berdoa seperti itu. Tuhan, tolong saya dengan masalah saya ya Tuhan. Apa yang saat ini sedang menjadi pergumulan kehidupan saya. Nggak jelas, bias. Apa yang menjadi persoalanmu? Apa yang menjadi pergumulanmu? Secara spesifik engkau boleh mengatakan itu kepada Allah. Ini kan bicara tentang hubungan yang dekat. Kita tidak bisa bicara kepada Allah atau kepada seseorang yang berkata begini, tolong doain saya ya. Doain apa? Saya kadang-kala ketemu dengan jemaat-jemaat yang seperti itu. Yang memohon doa kepada saya. Pak, tolong bantu doa buat saya. Oke ibu, oke bapak. Doa apa yang bisa saya lakukan? Ya pokoknya doain aja lah pak. Aneh buat saya. Sorry ya saya mau katakan seperti ini. Kalau ada mungkin di antara Bapak Ibu Saudara yang juga memiliki tipe yang seperti itu. Ini kan bicara berarti tidak percaya. Ini kan bicara berarti tidak ada hubungan yang dekat. Kalau memang Anda percaya kepada saya sebagai hamba Tuhan yang mendoakan Bapak Ibu Saudara, maka katakanlah apa yang menjadi persoalanmu. Mungkin masalah rumah tanggamu, mungkin masalah keuanganmu, mungkin masalah kesehatanmu, ataupun juga masalah-masalah lainnya. Maka dengan demikian secara spesifik, saya akan mendoakan itu kepada Allah. Nah sama kalau kita bicara kepada Tuhan, lalu kita bicara bahwa Tuhan, tolong dong saya Tuhan. Tuhan tolong dong saya. Ini nggak ngerti apa yang menjadi pertolonganmu. Walaupun kita mengerti Allah adalah Allah yang maha tahu. Tetapi bukan itu yang menjadi masalahnya. Sebagaimana Allah berkata kepada Adam dan Hawa. Pada waktu mereka jatuh di dalam dosa. Dan Allah berkata dalam Kejadian pasal yang ketiga. Adam, di manakah engkau? Pertanyaan ini bukan lalu berarti Allah tidak tahu. Tetapi Allah sedang bertanya, hei Adam, engkau saat ini sedang ada di posisi mana? Renungkanlah, perhatikanlah, koreksilah dalam dirimu. Ini yang Allah cuma mau ingatkan. Makanya kalau kita bicara tentang bahwa tolong doakan atau kita berdoa Tuhan tolong saya, tolong apa? Ini harus kita buka di dalam ke apa namanya ketransparanan kita, keterbukaan kita. Nah, tidak mungkin seseorang akan terbuka dengan apa yang menjadi masalahnya kalau tidak dia mengalami kedekatan dengan orang tersebut. Sama waktu kita bicara dengan Tuhan. Makanya saya bilang dalam episode sebelumnya, sekarang pun saya sampaikan, saya kalau berdoa sama Tuhan kayak anak kecil. Kenapa? Saya ngomong semua apa yang ada. Ketakutan saya, kekhawatiran saya, kesukacitaan saya, kesenangan saya, semua saya omongin sama Tuhan. Kenapa? Dia Bapa saya kok. Gitu loh. Sehingga di dalam ungkapan-ungkapan hati saya, di situ saya mengalami kepuasan. Kenapa? Karena saya tahu ia mendengarkan. Dan secara iman, saya tahu waktu saya sampaikan hal itu, Tuhan saya dengar gitu loh. Nah, waktu Tuhan saya dengar, dalam kesempatan-kesempatan kemudian, ketika saya sedang ada dalam situasi-situasi yang ada, saya tidak perlu untuk mengandalkan manusia. Saya tidak terlalu, berharap penuh kepada manusia. Kenapa? Toh Bapak saya sudah saya sampaikan masalah saya. Toh Bapak saya sudah mengerti apa yang menjadi masalahnya. Nah, itu sebabnya saya akan bertahan di dalam menantikan jawaban doa yang akan Allah berikan dalam kehidupan saya. Ini adalah langkah-langkah supaya kita mengerti. Sebagaimana Rasul Paulus, dia menunjukkan apa yang menjadi doanya dengan tujuan, dengan target yang jelas. Yaitu untuk apa? Untuk bagaimana Allah mengerjakan dalam hidupnya hal-hal sebagaimana Allah ingin lakukan kepada jemaat-jemaat Tuhan dalam panggilan pelayanannya. Ya, nah itu sebabnya saya mau katakan Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Oleh karena itu dalam kesempatan ini ya biarlah kita juga harus berdoa buat anak-anak kita. Coba saya tanya buat Bapak Ibu saudara sebagai target yang ada ya. Sudahkah Bapak Ibu saudara berdoa buat anak-anak Bapak Ibu saudara? Apa yang menjadi tujuan daripada anak-anak ataupun tujuan Bapak Ibu Saudara dengan anak-anak Bapak Ibu Saudara? Sudah nggak Bapak Ibu Saudara berdoa untuk mereka? Entah mereka akan menjadi hamba Tuhan, entah mereka akan menjadi dokter, entah mereka akan menjadi apa.
Pernah nggak kita mendoakan mereka dari sekarang? Pernah nggak kita mendoakan cucu kita untuk nanti kalau jadi besar, udah besar, jadi dokter, jadi insinyur, jadi pendeta, jadi apapun? Pernah nggak? Kan kita kan selalu bilang gini, semoga kamu menjadi orang ya nak, udah besar. Ya emang udah jadi orang dari kecil, ya kan begitu. Ya kan, tetapi juga kadang-kala gini, supaya kamu jadi orang yang berhasil ya nak. Penjual narkoba bisa dikatakan berhasil. Orang-orang yang melakukan hal yang jahat juga korupsi juga berhasil secara mata pandang dunia. Nah, kan ini nggak jelas gitu loh. Makanya saya katakan belajar dari Rasul Paulus. Kalau kita mau bicara berdoa, ada punya target. Makanya tanya kepada anaknya, kamu udah besar mau jadi apa nak? Gitu. Aku mau jadi dokter. Nah, kalau dia udah berkata seperti itu, ayo mari papa doakan, mari mama doakan. Tuhan, biarlah hal ini juga menjadi tujuan Tuhan dalam hidup anak saya. Dia mau menjadi dokter. Doakan dia. Dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberkati dia menjadi dokter. Dan mulai arahkan dia kalau memang itu yang menjadi tujuan dalam hidupnya. Ataupun menjadi insinyur, ataupun juga menjadi pejabat. Bahkan kalau mungkin anak kita berkata pengen jadi presiden, kenapa tidak? Ya kan? Kan kita tidak tahu perubahan-perubahan hidup yang Allah kerjakan di dalam kehidupan bangsa maupun juga perseorangan atau masyarakat yang ada. Nah, ini yang saya mau katakan, harus ada target. Sama waktu kita juga buka usaha, kita buka dagang, kita harus punya target. Tuhan, kalau boleh saya laris ya Tuhan ya. Mungkin itu dalam berapa item, mungkin itu dalam kebutuhan berapa yang kita sudah siapkan. Tuhan, biarlah ini yang ini habis, yang ini habis, ini habis. Loh, kayak gitu, itu namanya bicara tentang memiliki target dalam doa. Kita nggak cuma sekedar, semoga saya diberkati. Iya, betul, Tuhan tahu tentang bagaimana memberkati. Tetapi kan ini bukan bicara tentang hubungan yang dekat. Tapi kalau kita bicara hubungan dekat kan kita coba deh, nggak usah jauh-jauh nih ibu-ibu nih khususnya ya kan. Kalau ngomong sama temennya, aduh ya kan, semua diomongin yang kadang-kala nggak perlu diomongin. Kenapa? Karena merasa dekat. Ketika kedekatan ini mulai terbangun di dalamnya ya kan, maka apa saja cerita ini, cerita itu, kayak gitu, jadi asik gitu loh. Nah sama kita juga sama Tuhan begitu. Kalau kita memiliki kedekatan sama Tuhan, maka kita akan selalu, bahkan saya mau katakan, kita bisa ketawa. Satu kali saya pernah melihat bagaimana saya membandingkan satu pohon, ya kan, satu pohon dengan dua daun yang ada di dalam satu pohon tersebut. Ya, satu pohon ini saya ambil daunnya, lalu yang satu dengan daun yang lain. Ya kan, kalau kita lihat secara langsung, itu sepertinya sama. Tapi setelah saya lihat arsirannya, kok beda ya? Saya cuma berpikir, wow, dahsyat loh. Tuhan kok dahsyat banget sih dengan satu pohon yang satu jenis yang bahkan satu batang. Lalu saya ambil daunnya, wih kok bisa beda ya arsirannya. Sama dalam hidup kita juga begitu kan. Kita bisa ada dalam satu rahim ibu kita, lalu kita punya anak yang berbeda-beda, ataupun kita memiliki perbedaan dengan adik maupun kakak kita, walaupun kita tahu bahwa kita dari satu rahim ibu kita. Atau mungkin kita punya anak yang satu rahim dari kita, kelakuannya berbeda-beda. Itulah keajaiban Tuhan. Nah, sampai di situ kita akhirnya melihat bahwa wow, kita punya komunikasi dengan Tuhan itu akan sampai seperti itu. Tuhan tuh dahsyat ya, sampai hal-hal yang berkaitan dengan satu rahim saja bisa beda karakternya. Satu pohon yang berbeda arsiran daunnya. Pernah nggak saudara sampai seperti itu? Mengagumi, menyatakan kekaguman betapa dahsyatnya Tuhan. Nah, kalau itu yang sudah kita bangun dalam hubungan kita, maka kita pun juga dalam hal berbicara tentang tujuan hidup, target usaha, target dagang, target pelayanan, dan semuanya. Itu kita ungkapkan dengan begitu sukacitanya kepada Tuhan. Ya. Nah inilah hal yang perlu untuk kita pahami ya. Belajar dari Rasul Paulus. Ini sebenarnya adalah hal yang cukup panjang ya kan. Saya udah mulai melihat waktu. Oke lah, kalau begitu saya pikir saya pikir kita lanjutin aja lah Paulus dulu ya. Besok Rasul Paulus kita dalami lagi ya. Jadi bagaimana target ataupun juga hal yang akan menjadi ya bentuk doa ya. Jadi saya mau katakan kita tidak lalu bilang oh ini yang lebih bagus. Oh doa Yabes yang lebih bagus. Oh doa Hizkia yang lebih bagus. Oh doa Paulus bagus, enggak. Doa Ayub lebih bagus. Ayub juga ada doa-doanya ya kan gitu. Nah, makanya janji saya dalam kesempatan besok saya akan lebih dalam lagi mengupas tentang bagaimana Rasul Paulus menaikkan doa ini ya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, karena mengingat waktu yang ada, saya tahu juga bahwa Bapak Ibu Saudara punya aktivitas yang ada ya, tetapi intinya sederhana kok ya. Saya sudah jelaskan tentang jenis-jenis doa. Bapak Ibu Saudara jadi jangan kaget kalau ada orang yang berdoa seperti itu, tetapi juga Bapak Ibu Saudara bisa ambil bagian di dalam jenis-jenis doa tersebut ya. Ingat doa itu bukanlah rapalan ya, bukanlah juga mantra-mantra ya, tetapi doa itu adalah bicara tentang hubungan.
Oke, ketika hubungan kita dengan Tuhan itu dibangun dari manusia rohani kita, maka kita akan melihat apa yang menjadi pokok-pokok doa kita, apa yang menjadi langkah-langkah doa kita ya yang sudah saya sampaikan dalam episode sebelumnya, dan dalam kesempatan pembelajaran kita tentang Rasul Paulus, bagaimana Rasul Paulus itu berdoa, kita akan melihat, kita akan belajar supaya akhirnya setiap kita boleh semakin hari semakin kuat. Jadi inti sederhananya yang saya mau sampaikan buat Bapak Ibu Saudara adalah dengan kita membangun hubungan dekat dengan Tuhan, maka kita akan mengalami kedahsyatan Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih buat kebersamaan Bapak Ibu Saudara yang ada. Sekali lagi saya minta maaf karena sampai di kesempatan pukul 7 ini saja saya boleh selesaikan. Besok saya akan lanjutkan ya pembahasan kita bagaimana Allah menyatakan kuasanya melalui jawaban doa daripada doa Rasul Paulus ya, supaya setiap kita boleh semakin hari semakin bertumbuh di dalam iman percaya kita yang ada. Puji Tuhan. Sebelum kita mengakhiri doa kita pagi hari ini, ya, saya juga mau menyapa apa yang menjadi kebersamaan kita buat Ibu Teti Anggara ini, ya. Puji Tuhan, selamat pagi Ibu ya, sehat selalu sepanjang hari ini ya. Lalu juga ada Bapak Iwan Asan, ya Bapak, puji Tuhan, sehat selalu ya. Puji Tuhan, haleluya ya. Lalu juga ada Bapak Pendeta Dr. Dedi Guandis ya. Puji Tuhan, selamat pagi Pak, shalom, haleluya. Lalu juga kita ada bersama dengan Ibu Lin Kamer, Ibu Lin Kamer memakai ya. Puji Tuhan, shalom, selamat pagi, haleluya. Lalu juga kita ada bersama dengan Bapak Bosar Pardede, shalom Pak, selamat pagi, sehat selalu ya, haleluya. Puji Tuhan, saya bersyukur bersama dengan Bapak Ibu Saudara yang ada. Minta maaf kalau memang dalam kesempatan di mana saya tidak ataupun juga tidak menyebutkan nama Bapak Ibu Saudara atau tidak menyapa Bapak Ibu Saudara ya. Saya katakan dalam keterbatasan iPad yang ada, jadi Bapak Ibu Saudara itu harus harus menuliskan sesuatu ya, sehingga saya tahu. Nanti juga ada gilirannya seperti itu berputar ya. Puji Tuhan, juga ada Ibu Ratni Bangun ya. Selamat pagi Ibu, sehat selalu ya. Puji Tuhan, haleluya. Inilah yang menjadi kebersamaan kita pagi hari ini. Dan sekali lagi terima kasih. Kiranya dalam kesempatan esok hari kita akan lebih bahas jauh lagi tentang hal ini ya. Kita dalami lebih jauh lagi tentang apa yang menjadi doa Paulus ini ya. Nanti kita masuk kepada doa Hizkia, nanti kita masuk kepada doanya Yabes ya, lalu juga nanti kalau ada kesempatan waktu kita bahas tentang doanya Ayub juga ya. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian dalam Tuhan, sekali lagi terima kasih dan kita berdoa, haleluya. Bapak terima kasih buat anugerah-Mu di kesempatan pagi hari ini dalam kebersamaan dengan Bapak Ibu Saudara yang ada, kiranya berkat Tuhan memberkati setiap Bapak Ibu Saudara sepanjang hari ini, sehingga kami boleh menyatakan hari ini hari berkat, hari mujizat, hari pertolongan Tuhan. Berkati di dalam dagang, usaha, maupun juga di dalam kesehatan Bapak Ibu Saudara yang ada. Berkati keluarga rumah tangga mereka, berkati suami, istri, orang tua, anak-anak, bahkan juga anak mantu, cucu mereka yang ada. Kami juga berdoa, biarlah kiranya hal-hal baik yang daripada Tuhan, itu yang terus menyertai dalam kehidupan setiap Bapak Ibu Saudara yang ada. Dalam usaha, dalam dagang, dalam bisnis, bahkan dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Semuanya diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati buat gereja-gereja Tuhan di mana-mana tempat, berkati juga Tuhan untuk apa yang menjadi pelayanan buat gereja-gerejamu, hamba-hamba Tuhan yang lain di mana-mana tempat pun, Tuhan juga kiranya memberkati. Kami juga berdoa buat daerah-daerah yang mengalami bencana alam, Tuhan biarlah kiranya Tuhan juga memberkati untuk setiap daerah-daerah yang ada, bahkan setiap mereka yang terkena bencana alam di mana-mana tempat. Kami juga berdoa memberkati juga buat bangsa kami Indonesia, kiranya shalom Allah turun atas bangsa kami Indonesia, karena kami tahu Indonesia ada di hatinya Tuhan. Berkati juga buat Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, berkati buat para menteri, berkati juga buat para kepala daerah, berkati juga buat TNI, Polri, Panglima maupun juga Kapolri, berkati juga buat para medis, dokter, perawat, suster maupun juga brother. Tuhan kiranya memberkati dalam pelayanan mereka, dijauhkanlah terpapar daripada virus corona ketika mereka boleh melayani apa yang menjadi keberadaan mereka, tanggung jawab mereka pada pasien-pasien yang ada. Tuhan, kalau saat ini ada di antara setiap umat-Mu yang saat ini ada dalam isolasi mandiri, Bapak Ibu Saudara yang saat ini sedang isolasi mandiri pun juga, Tuhan kiranya juga sembuhkanlah mereka oleh kuasa bilur darah Tuhan Yesus. Mujizat Tuhan dinyatakan, kesembuhan menjadi bagian dalam kehidupan setiap Bapak Ibu Saudara yang ada. Begitupun juga kami berdoa kalau ada yang dirawat di rumah sakit, apapun menjadi sakit mereka juga sembuhlah oleh kuasa bilur darah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak di surga. Kami juga berdoa biarlah kiranya keluarga
setiap mereka juga boleh dikuatkan, tidak terpapar dengan mereka yang saat ini sedang mengalami paparan virus corona yang ada. Kami juga berdoa, biarlah apa yang menjadi vaksinasi buat bangsa kami Indonesia berjalan dengan baik dan semuanya akhirnya dapat tervaksin. Kami juga berdoa dalam nama Tuhan Yesus, hal-hal baik itu yang boleh menyertai atas negeri dan bangsa kami Indonesia. Haleluya. Dan akhirnya Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, ingatlah bahwa sesungguhnya Allah itu baik. Sekali-kali Ia tidak pernah meninggalkan kita. Ia menyertai kita sampai kesudahan akhir zaman. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa, kasih anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan penghiburan pengurapan, persekutuan daripada Allah Roh Kudus, turun atas kehidupanmu, atas kehidupan keluarga rumah tanggamu, atas kehidupan masa mudamu, masa tuamu, bahkan anak dan cucumu, bahkan turun atas kesehatanmu, turun atas apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu senantiasa. Tuhan jadikan berhasil dan beruntung. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali untuk menjemput setiap kita yang percaya, mengasihi, mencintai, bahkan melayaninya. Haleluya. Mari kita sempurnakan doa kita sebagaimana Tuhan Yesus ajarkan doa ini dan kita naikkan doa ini bersama-sama. Haleluya. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, biarlah kita boleh mengingat bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Yesus Kristus tetap Tuhan, Yesus Kristus selama-lamanya Tuhan. Hanya Tuhan Yesus Kristuslah satu-satu jalan keselamatan untuk kita sampai dan masuk ke surga. Imani, hari ini hari berkat, hari mujizat, hari pertolongan Tuhan. Sukses menyertai Bapak Ibu saudara. Tuhan Yesus berkati. Shalom.